Halo, nama saya Thalia Subandrio. Saya seorang makeup artist. Karena aku kerja di store itu kan ada shift dan aku harus membagi kapan aku kerja di tokonya dan kapan aku bisa ambil waktu buat mungkin itu syuting atau ada panggilan untuk makeup gitu. Jadi bisa dibilang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku dedikasikan buat bekerja dan membuat portfolio gitu. Jadi memang nggak ada istirahatnya. Kalau diceritain harus mundur agak jauh dari mulai aku masih kuliah S1 Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Trisakti. Waktu itu aku kirain aku bakalan jadi desainer grafis gitu. Jadi aku ambil itu. Karena aku juga dari kecil udah suka art. Sejak kecil suka menggambar, melukis, prakarya gitu. Jadi aku mencari jurusan yang bisa relate sama hobi aku dan kesukaan aku. Jadi aku pilih itu. Nah, cuman sesudah lulus aku mencoba pekerjaan sebagai desainer grafis dan fashion stylist. Waktu itu di majalah, terus habis itu di production house gitu. Nah, itu aku jalanin, terus juga sempat bergonta-ganti profesi juga sebenarnya. Jadi itu proses pencarian jati diri lah, bisa dibilang. Nah, ada masanya di mana aku ngerjain pekerjaan kantoran tapi nggak suka yang dikerjain gitu. I think pada saat itu aku harus mencari tahu apa yang aku suka karena di saat aku nggak suka aku ngerjainnya nggak punya semangat buat bekerja. Justru kurang pinter ngerjainnya gitu. So, aku terus gali terus apalagi ya gitu. Karena aku perlu pekerjaan yang membuat aku pede juga kalau aku merasa bisa dan akan pandai mengerjakannya gitu. Jadi one day di saat aku sedang galau dengan perjalanan karir aku ngobrol sama temen aku, which is sahabat. Dia sempat mention aja random gitu, dia bilang, "Tal, kenapa lo nggak jadi makeup artist aja?" Like sesimpel itu. Terus waktu itu kan nggak pernah kepikiran ya profesi makeup artist, nggak pernah tersirat sama sekali gitu. Terus oh iya itu cuman kayak masuk ke kepala aku aja. Terus kok ke bawah-bawah kepikiran terus, oh iya makeup artist, dan itu aku belum terlalu tahu profesi ini tuh seperti apa job desk-nya. Lalu aku searching, googling gitu sebenarnya gimana sih caranya untuk menjadi seorang makeup artist profesional. And then aku ketemulah info mengenai sekolah makeup di LaSalle College International Jakarta. Nah, aku apply ke situ, daftar, and then aku sekolah dari situ ambil modus 1 untuk beauty-nya. Which is itu it's a course ya, bentuk kursus. Nah, itu sekitar 4 bulan sekolahnya, tapi hanya 4 bulan itu, meskipun hanya 4 bulan, tapi aku belum pernah sekolah segiat itu, seniat itu dan serajin itu dibandingkan waktu kuliah S1. Lucu ya? Soalnya suka banget dan ternyata di saat ngerjainnya kayak hal yang sulit nggak jadi sulit, hal yang capek nggak jadi capek gitu, dan jadi sangat menikmati. And then lulus dari situ aku kerja di MAC Cosmetics waktu itu di travel retailnya, tapi itu sebagai yang di store-nya ya, yang menjual makeupnya. Nah, aku sebenarnya dari sebelum lulus dari sekolah makeup itu sudah banyak berkolaborasi dengan teman-teman fotografi untuk membuat portfolio. Terus juga udah banyak bikin project bersama teman-teman aku yang lain untuk bikin berbagai project gitu. Jadi portfolio memang sudah dilakukan sejak awal sebelum even lulus. Pas udah di MAC juga, karena aku kerja di store itu kan ada shift dan aku harus membagi kapan aku kerja di tokonya dan kapan aku bisa ambil waktu buat mungkin itu syuting atau ada panggilan untuk makeup, itu disempet-sempetin gitu. Jadi bisa dibilang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku dedikasikan buat bekerja dan membuat portfolio gitu. Jadi memang nggak ada istirahatnya, capek banget sebenarnya. Tapi
yang aku cari pada saat itu adalah kesempatan buat membuktikan ke orang-orang bahwa satu, aku serius dengan profesi ini, dan aku kan juga harus sounding ke banyak orang bahwa hey, aku sekarang jadi makeup artist loh, professional dan full time. Jadi if there's anyone yang mau kolaborasi sama aku, ya itu momen aku untuk sounding ke orang-orang. Dan aku lakukan itu terus-terusan. Portfolio itu yang paling utama untuk seorang makeup artist kan. Jadi di situ aku banyakin portfolio. Lama-lama portfolio tersebut berkembang gitu, dari sesuatu yang mungkin hanya kolaborasi kita aja menjadi kolaborasi yang lebih serius. Artinya pekerja-pekerja seni yang kita berkolaborasi juga lebih, mungkin mereka lebih berpengalaman gitu, lebih senior. Terus abis itu project-project yang dikasih juga lebih legit. Dan lama-lama dari awalnya yang hanya mungkin budgetnya kecil misalkan gitu, aku nggak pernah sih at that time untuk berpikir budget tuh pasang rate gitu, nggak pernah tersirat awalnya, nggak pernah pasang. Jadi yang penting diajakin. Tapi lama-lama kan portfolio makin bagus, makin banyak, dan orang-orang juga mungkin oh iya ternyata dia bisa makeup gitu misalkan. Jadinya kan lama-lama mereka memberikan apresiasi yang lebih. Artinya juga penawaran budget itu semakin bagus sampai di titik yang kita bisa kasih rate secara profesional gitu sih. Nah itu awal mulanya banget aku sampai bisa dibilang aku oke nih, aku professional as a makeup artist. Ya ini banyak macam-macam sih. Big project tuh tergantung momennya pada saat itu. Kayak bisa hal mungkin yang simple atau bukan terlalu gede, tapi pada saat itu buat aku gede banget gitu meaningnya buat aku. Kayak contohnya waktu itu aku belum terlalu lama jadi makeup artist, masih ya sudah ada pekerjaan, udah ada portfolio, tapi belum merasa kayak punya nama gitu maksudnya. Terus one day ada majalah Elle Magazine kontak aku, terus mereka mau bikin satu kayak beauty spread gitu yang isinya ada beberapa makeup artist, dan itu judulnya kalau nggak salah beberapa artis ternama tanah air gitu kalau nggak salah ya, entah mesti dicek lagi sih, cuman kira-kira seperti itu. Jadi itu pas aku dikontak terus dikasih tahu siapa aja yang masuk ke dalam list makeup artist yang bikin beauty spread itu dengan judul itu, wah itu senior semua. Aku kayak kok aku dipanggil gitu kan gitu, aku nggak ngerasa kayak udah punya nama beneran gitu. Nah jadi tapi ya udah tidak mempertanyakan lebih lanjut kenapa aku diajak, tapi yang pasti dinikmatin aja deh gitu. Nah yang aku make sure waktu itu brief yang mereka kasih dan apa yang aku kasih untuk pemotretan itu aku setotal-totalnya gitu ya. Dan seneng banget, itu salah satu big thing yang aku sangat-sangat kaget dan aku sangat-sangat senang untuk as a first appreciation dari majalah Elle waktu itu. Nah terus untuk kemudiannya berikutnya lagi itu kan selalu ada, kita perlu berkembang, aku perlu berkembang. Artinya misalkan awalnya majalah itu big thing buat aku, kayak bisa foto untuk majalah itu big thing, and then waktu itu masuk ke fashion ya gitu, untuk networking di fashion, terus abis itu juga memperbanyak portfolio di fashion. Itu juga penting karena kayak networkingnya, kayak kita awalnya kerja sama siapa, lalu kerja sama siapa, lama-lama gitu. Dan itu juga kalau udah kebentuk gitu semacam networkingnya, it means a good thing. Nah setelah di fashion, aku ada satu hal big thing lagi yang aku kaget juga ditawarin, adalah bikin iklan waktu itu. Kagetnya karena belum pernah bikin iklan sama sekali gitu. Nah waktu itu iklannya itu tiba-tiba yang udah big project. Jadi iklannya itu kalau nggak salah syuting 3 hari dengan konsep avant-garde dan talentnya sangat banyak sekali gitu. Nah alasannya mereka request aku adalah mungkin melihat portfolio di fashion ya, karena di iklan itu memang dibutuhkan makeup fashion
dan avant-garde, tetapi yang bisa masuk ke standar komersil gitu secara kualitasnya makeupnya gitu. Karena sometimes editorials for fashion sama kebutuhan makeup buat komersil itu beda teknik kan, beda aplikasinya gitu. Nah, jadi aku harus membentuk tim yang cukup banyak pada saat itu dengan jadwal rundown yang sangat padat, dan juga ini tense untuk make sure bahwa kualitas yang aku bawa itu seperti yang mereka ekspektasikan gitu. I'm sure mereka pasti high expectation, aku pun juga high expectation sama diri aku sendiri, dan aku berusaha banget gitu untuk perform. Dan seneng banget karena pada saat itu aku lupa DOP-nya siapa, tapi kalau nggak salah orang Singapura ya kalau nggak salah gitu. Nah terus lagi aku kan sibuk nih di ruang makeup, terus suka ngecek ke lokasi syuting juga, ke set maksud aku. Terus waktu aku lagi ngecek ke set, terus tiba-tiba DOP-nya sedang berdiri gitu. Aku lagi berdiri juga sebenarnya di belakang dia, terus dia mundur, terus dia tiba-tiba bilang, I really love your makeup gitu. Kan kayak wow gitu. Aku kayak iya malu-malu ya, tapi aku bilang kayak oh ya thank you so much gitu. Padahal sih dalam hati aku ingin pengen menjerit gitu, pengen lompat-lompat kesenengan, karena waktu itu deg-degan kayak aduh jangan ini ya, jangan mereka nggak suka, atau nggak jangan nggak sesuai ekspektasi mereka. Tapi karena waktu itu DOP-nya bilang seperti itu langsung ke aku, yaitu it means that aku seneng aja, berarti I did a good job gitu. Artinya aku menyelesaikan project itu dengan baik dan sukses. Itu sih yang penting, karena memang yang aku mau hanya itu. Aku mau make sure ke klien dan orang yang bekerja sama aku bahwa aku bisa sesuai dengan ekspektasi mereka gitu untuk resultnya dan karyanya gitu. First of all, untuk kebutuhan tim itu bergantung dari tipe projectnya. Yang pasti untuk talent yang banyak atau tema-tema yang mungkin complicated gitu, itu memang membutuhkan tim. Tim bisa kecil, timnya bisa besar. Untuk manage tim itu sangat penting sekali. Dan ini sangat penting ya, karena as a makeup artist, orang pikir kita kayak solo gitu. Profesi kita tuh kita bekerja secara solo. Well, not really gitu. Sometimes kita kerja solo, tapi banyak project seperti sepengalaman aku, banyak project aku yang sangat-sangat membutuhkan kerja sama tim. Dan pertama memilih tim yang tepat gitu untuk projectnya. Merekrut orang-orang yang sesuai dengan skillnya masing-masing. Pertama memang sangat butuh untuk makeup artist yang punya skill cukup luas ya, artinya dia bisa makeup natural, dia bisa makeup yang glamor, dia bisa makeup yang artistik, yang avant-garde, itu diperlukan gitu. Terus abis itu dia juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Kalau misalkan aku mencari asisten, itu yang penting tuh teamwork gitu. Sometimes makeup artist itu tipe solo worker gitu, itu agak sulit untuk bekerja bersama tim. Padahal sangat penting sekali kalau misalkan makeup artist dan makeup artist yang lain bekerja, lalu mereka membagi job desk, dan di situ nggak boleh kayak oh yang dia pekerjaannya lebih penting gitu job desknya, oh job desk gue segini aja gitu, nggak terlalu penting. Nah itu tuh di dalam tim tuh tidak ada seperti itu. Apapun yang ditugaskan itu sangat-sangat penting. Contohnya makeup di ruang makeup as a makeup artist itu sangat penting kan, karena dia mempersiapkan talent. Makeup artist yang standby di set, yang tugasnya touch up, yang sering di underestimate sama banyak orang, pekerjaan touch up itu sangat penting sekali gitu. Yang pertama, misalkan kalau syuting film, dia harus mengerti skrip, harus mengerti continuity, dia harus punya rasa juga, karena dia nanti yang lihat kan on the set gitu, kayak contohnya misalkan dia harusnya berantakan tapi kok rapi, kan dia yang harus
sesuaikan dengan situasi dan skrip pada saat itu. Terus juga dia yang bertanggung jawab juga untuk menjaga makeupnya selalu prima setiap saat gitu. Dan itu lelah loh di set itu, bisa dibilang selalu berdiri, bisa dibilang gitu, terus harus bergerak bolak-balik, dan itu tanggung jawabnya sangat besar sekali karena untuk visual media, mau itu video fashion, mau itu film atau video klip, yang orang tonton kan yang ketangkep kamera. Jadi yang paling penting adalah di saat take-nya. Nah itu makanya itu penting banget. Belum lagi kayak asisten yang bagian misalkan bersih-bersih alat misalkan. Ya asisten kan ada yang tugasnya make upin, ada yang tugasnya standby touch up, ada yang tugasnya membersihkan, menyiapkan alat, mengangkat barang. Itu juga sangat penting sekali karena di saat syuting alat makeup harus dijaga, kehigienisannya harus dijaga, kerapihannya, dan ada produk-produk yang tidak boleh hilang. Kalau sampai hilang gimana besokannya gitu kan, untuk makeup yang sama continuity-nya. Nah jadi mereka punya tanggung jawab yang besar, dan aku as a team leader itu tugas aku untuk menjelaskan ke anak buah aku bahwa setiap job desk itu sangat penting sekali, dan untuk pekerjaan itu mereka harus seorang makeup artist. Sesimpel bersihin makeup, ngangkat barang, itu tetap harus seorang makeup artist. Mereka harus punya ilmunya dulu dan mereka harus bagus makeupnya, dan in a team itu tinggal membagi tugas aja gitu. Jadi nggak bisa sih as a team makeup aku kayak ngerekrut orang yang bukan makeup artist, itu nggak bisa gitu. Nah dan juga mereka harus punya management skill yang bagus juga, karena untuk film let's say makeup itu kita harus ada pre-production itu kita harus desain, tes makeup, terus kita harus membuat ini sendiri kayak continuity sendiri untuk di dalam departemen kita. Artinya bukan hanya megang makeup nih, tapi dia harus megang komputer juga gitu. Dia harus paperwork segala macam, itu harus ada gitu. Dan antara asisten aku 1 sampai asisten 2 itu kita harus ada yang dipersiapkan, misalkan barang-barang yang harus disiapkan sebelumnya itu, dan itu panjang kan. Dan iya sih, as a teamwork itu yang orang mungkin nggak tahu, untuk di makeup itu actually harus punya struktur dan manajemen yang bagus. Secara profesional tentu saja kita harus menerima brief yang diberikan oleh siapapun klien kita gitu. Let's say misalkan film ya, film kita nanti pasti akan di brief sama direkturnya gitu. Lalu kita harus membaca skrip, udah pasti harus ngerti banget sama si skrip. Terus nanti director bilang, Thalia misalkan ini harus begini, makeup and hair-nya gini. Jadi ada poin-poin pasti yang dipesan-pesanin ke aku. Nah, hanya saja tentunya setiap project itu mereka membutuhkan kita as a makeup artist juga untuk memberikan ide gitu, harus memberikan kontribusi secara ide untuk mengembangkan lagi. Kadang mereka juga butuh dikasih dikasih ide-ide yang fresh juga gitu. Kayak, dan seringkali aku melakukan itu sih. Aku kasih suggestion gitu. Gimana kalau misalkan makeupnya begini, rambutnya gini, tapi tetap dalam konteks yang udah di brief ke aku. Cuman aku mencari desainnya yang adalah something yang aku come up gitu. Terus nanti didiskusikan bersama. Sometimes ada perdebatan juga gitu, karena bagaimanapun kita harus meyakinkan kan bahwa it's a good idea gitu. Kadang orang bisa I'm not sure is it really gitu, no gitu, karena ada juga hal-hal yang as a makeup artist, aku kan megangnya makeup and hair juga in my department, dan kita yang tahu tekniknya, kita yang tahu caranya biar bagus gitu.
Nah, kadang-kadang kalau nggak yakin, misalkan direkturnya atau siapapun itu klien kita, they will question. Cuman aku yakinkan gitu. Jadi perlu sometimes ada perdebatan yang positif. Lalu kalau misalkan udah di approve, baru ya kita harus bikin desain yang tes makeupnya maksud aku ya. Jadi belum approval juga itu, kayak kita harus bikin tes makeup. Tes makeupnya juga tidak hanya satu tapi berbagai option, terus nanti di present and then nanti masih harus dipilih lagi, menunggu approval ya. Itu jadi memang prosesnya adalah saling berbagi ide dan saling inspire each other gitu, dan itu biasanya proses tektokan itu yang membuat sebuah ideas itu menjadi brilliant. Untuk menjadi seorang makeup artist, menurut aku perlu edukasi yang benar. Artinya harus sekolah, bisa ambil kursus, atau mau ambil S1 juga boleh, S1 dulu, baru ambil kursus makeup, boleh. Dan S1-nya kalau bisa yang relate ke art juga, jadi itu mendukung. Dan untuk otodidak, sebenarnya bisa juga ya, kalau if you're very talented dan dengan melihat tutorial YouTube kamu bisa dan kamu jago dan kamu bagus, lalu kamu juga pintar belajar sendiri gitu, maksudnya kamu mengembangkan sendiri, itu nggak apa-apa juga ya, menurut aku sah-sah aja gitu. Hanya saja kalau lewat sekolah yang benar ada pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak ada di YouTube, itu aja sih gitu. Kayak di YouTube itu kebanyakan kan tutorial, review produk, dan makeup yang di apply oleh youtuber itu biasanya based on trend aja gitu. Mereka tidak memperlihatkan teknik-teknik buat pekerja as a makeup artist, buat kita syuting gitu di lokasi, di lapangan dengan segala kendalanya, itu mereka nggak kasih, nggak ada gitu. Nah jadi kalau kita sekolah, kita dapat ilmu yang basicnya banget gitu, dan kayak history of makeup, terus ada basic teknik, abis itu juga ada hygiene, things like hygiene juga agak jarang tuh ya di YouTube gitu, dan etika bekerja, something like that gitu. Nah jadi menurut aku gabungan dua-duanya antara formal education sama terus mengembangkan ilmu kita lewat source yang ada di internet contohnya, atau buku makeup bisa juga gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar sih menurut aku. Dimanapun kamu bisa menemukan ilmu, ya disitulah kamu bisa belajar. Seandainya saja aku sudah tahu this is what I want jauh-jauh sebelumnya. Artinya ya, kok aku tuh bisa dibilang baru memulai profesi ini di usia 30 tahun. Bayangin, seandainya saja dari lulus SMA lah maybe, atau pas kuliah lah gitu, 20-an, in my 20s gitu ya. I wish in my 20s aku sudah tahu bahwa ini adalah profesi yang mau aku jalanin, karena kalau aku udah tahu pastinya portfolio aku lebih banyak, aku bisa belajar ilmu juga lebih banyak, bisa sekolah kemana-mana gitu, bisa sekolah dulu baru kerja gitu. Kayak itu yang aku nggak bisa terlalu kayak sekarang, karena aku mulai di usia 30 tahun, aku hanya ambil modul 1 untuk beauty-nya. Waktu aku mau ambil modul 2 buat special effect, aku harus sudah bekerja. Jadi aku waktu itu nggak punya waktu untuk sekolah lagi. Aku udah harus bekerja, harus sudah menghasilkan dari kursus makeup yang 4 bulan itu. Jadi aku juga banyak mengejar ketinggalan tuh di umur 30. Itu lumayan ambisius sih. Kayak ngejar banget gitu, kayak gak boleh nih, kayak I'm very hard with myself gitu. Jadi kayak gak boleh istirahat, harus terus. Wah itu jarang tidur ya, begadang melulu, syuting. Nah jadi dan juga kayak gak pernah puas, misalkan bikin ini, aduh ini kayaknya
nggak, it's not enough, kayak I have to be better gitu. Nah itu karena aku di usia 30, kebayang nggak, karena aku merasa harus berkompetisi sama yang muda-muda, yang pertama ya kan. Dan gitu makeup artist juga bermunculan, generasi baru banyak banget, dan aku baru mulai di usia 30 gitu. Kayak kan kalau kita ngitung kan, kalau kita mulai dari 20s kan kita bisa 10 tahun ke depan gue mau jadi apa gitu kan, 20 tahun ke depan, waktunya panjang. Kalau aku setahun ke depan mau jadi apa kayak dikasih deadline-nya begitu. By the time I hit 31, by the time I hit 32 gitu, kayak nggak bisa tuh nunggu kayak 5 tahun ke depan gue mau apa, ya udah telat gitu. Jadi lumayan ngebut gitu. Nah jadi I wish I knew it earlier. Kalau aku di usia yang lebih muda, mungkin 20-an gitu, udah tahu maunya apa, aku rasa aku punya keyakinan aku bisa lebih daripada hari ini, maksud aku gitu. Untuk profesi makeup artist memang bukan profesi yang lumrah untuk dipilih ya, dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Satu, ini bidang jasa, dua, ini freelancer ya, artinya kita harus is a business yang kita harus kerjakan semuanya sendiri, baik dari as a senimannya atau dan sisi marketingnya, semuanya dikerjain sendiri, brand image juga. Jadi menurut aku kalian harus benar-benar mencari tahu your passion yang pertama ya. Tapi passion juga nggak cukup, artinya jati diri kamu kah profesi ini gitu. Karena kalau misalkan bukan your passion, bukan jadi jati diri kamu, misalkan hanya untuk mencari uang, itu nggak cukup gitu. Karena ini tipe pekerjaan yang passion di depan, semangat di depan, uangnya mengikuti. Itu perbedaannya gitu. Bukan uang yang duluan, tapi ini passion yang duluan. Jadi kalau kita bekerja keras dan berusaha dan tidak pernah menyerah, itu uangnya mengikuti. Berapa banyak uangnya mengikuti itu tergantung dari karya-karya kita, berkembang atau tidak ya. Jadi kalau misalkan effortnya sedikit, hasilnya juga akan sedikit gitu. Terus habis itu juga kalau kalian tidak berkarya, jadi kalian hanya makeup kayak robot gitu, tapi tidak berkarya, tidak create, tidak membuat something new atau something out of the box, itu juga you will stop there gitu. Tidak akan ada perkembangan secara financial. Jadi menurut aku pastikan itu dulu di awal. Kalian ingin terjun, kalau mau terjun 100%. Karena ini nggak bisa setengah-setengah, bukan pekerjaan yang bisa dilakukan setengah-setengah, karena semua waktu, tenaga, pikiran, dan effortnya itu ada di tangan kalian gitu. Jadi kalian mau sukses apa enggak, it's in your hand. Tambahan lagi, kalian harus tahu betul profesi ini plus minusnya ya, dan pro dan kontranya gitu. Karena seringkali murid-murid yang aku ajarin, mereka hanya melihat mungkin the glitz and glamnya aja, maksudnya kayak melihat yang orang-orang yang sudah sukses, makeup artist yang udah sukses gitu. Oh dia udah sukses, dia bisa menghasilkan sekian gitu, atau oh dia sukses, dia terkenal gitu kan. Nah tapi yang mereka nggak tahu kan, sebelum mereka terkenal, sebelum mereka sukses, itu kan panjang juga perjalanannya, dan pastinya tidak mudah gitu. Dan kalian harus tahu sih pro dan kontranya. Kalian harus tahu bekerja di film seru, tapi harus tahu strugglingnya, capeknya gitu. Waktu yang kalian harus sediakan sebanyak apa, pengorbanannya apa nih gitu. Nah jadi kalian harus pertimbangkan itu masak-masak. Dan kalau kalian setuju atau kalian mau dengan segala pengorbanannya, yang gak enak-enaknya lah pokoknya, itu ya I say go for it. Jangan pernah ragu ya. Tapi kalau dari awal kalian udah tahu, oh ini nggak bakalan, it's not for me gitu, kerja di film
tiap hari pulang pagi, ya kan tipenya kan begitu nih. Makeup bisa kalau kerja di dunia perfilman standby pagi pulang pagi. Karena banyak yang tidak menyangka profesi makeup artist itu sebenarnya banyak proses strugglingnya, ini aku jadi pengen benar-benar make sure untuk calon-calon makeup artist yang ingin memilih profesi ini, mereka benar-benar tahu gitu apa aja pengorbanannya. Dan itu kalian harus pertimbangkan, karena jangan sampai udah sekolah nih misalkan mahal-mahal ya kan makeup, terus kalian juga mungkin alat makeup sudah lengkap gitu misalkan, lalu pas kalian menjalaninya banyak excuses yang akan kalian buat gitu. Oh ini terlalu lelah, oh ini terlalu nih a i u e o gitu, sebanyak pengorbanannya yang nggak bisa kalian penuhi. Jadi akan sangat berbeda loh yang kalian imajinasikan sama kenyataan di lapangan gitu. Nah jadi harus realistis sih menurut aku, dan kalian juga harus tahu banget as a makeup artist juga sebenarnya path-nya tuh ada beberapa ya. Jadi misalkan makeup artist buat wedding, makeup artist buat iklan dan film, itu jalurnya berbeda. Satu, networknya berbeda, cara bekerjanya berbeda gitu. Jadi kalian harus tahu proses kayak income-nya juga berbeda gitu. Nah jadi kalian harus tahu market-market yang kalian mau kejar. Terus juga kalian tahu yang harus kalian persiapkan, yang proses bekerjanya, job desk-nya bagaimana, itu sangat berbeda gitu. Dan jadi kalau misalkan yang pasti antara makeup artist buat wedding sama makeup artist buat film itu a completely different world gitu. Nah kalau kalian lebih tertarik ke wedding dan itu yang kalian mau cari, ya bisa gitu. Kamu ke arah sana, terus portfolionya juga dibuat ke arah sana, terus konsisten. Tapi kalau misalkan kalian lebih menyukai perfilman gitu, dan kalian bener-bener creator, tipe yang creator yang pengen berkarya banget, itu ruang buat berkarya itu di fashion and film menurut aku ya, and slightly in commercial juga sebenarnya. Jadi kalau itu yang utama buat kalian dan kalian bisa it's okay dengan lelahnya, ya menurut aku kejar yang sana.